semua, wahai saudara dan anakku, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa bersamamu. Perhatiannya, pengawasannya selalu bersamamu. Bukan zatnya. Kalau zatnya Allah bersamamu, berarti kalau kalian di kamar mandi, Allah di kamar mandi nanti. Ya. Jadi Allah ma'ana itu perhatiannya, rahmatnya, pengawasannya. Wala yakhfa 'alaihi syai'un fil ard wala fis sama. Enggak ada yang tersembunyi dari Allah. Baik yang ada di bumi maupun yang di langit, semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala tahu, enggak lepas. Dan tidak ada yang lolos dari pengawasan Allah. Ya'lamu sirra wa akhfa. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui sebenar-benarnya pengetahuan. Yang disembunyikan atau yang enggak kelihatan. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dan Allah tahu apa yang ada di daratan dan ada yang di lautan. Bahkan ma tasqutu min waraqatin. Tidaklah ada satu daun yang gugur, jatuh daripada pohonnya, illa ya'lamuha, kecuali Allah tahu. Jadi jangan sampai kita punya anggapan Allah nggak tahu. Allah tahu semua. Wala habbah min dhulumatil ard. Bahkan atom sekecil apapun, biji-bijian sekecil apapun yang ada di kegelapannya bumi ini, wala rabbin wala yabisin, sesuatu yang basah maupun yang kering, kecuali semua itu ada di kitabul mubin, ada di pengetahuannya Allah, tertulis bahkan di kitabnya Allah. Ya, semua ini yang ada di muka bumi ini semuanya nggak lolos. Maka itu ini mengajarkan untuk kita senantiasa mempunyai maqam musyahadah, muraqabah, senantiasa merasa dipandang, dilihat oleh Allah. Jangan lagi kita yang kita perbuat. Sekecil apapun di muka bumi ini Allah tahu apa yang dilakukan, apa yang terjadi. Bahkan apa yang terbesit di hati pun Allah tahu. Wa'alamu annahul khaliq ar-razzaq, dan Allah lah sang maha pencipta dan sang maha pemberi rizki. Al-muhyi wal mumit, yang mematikan semua yang hidup dan yang menghidupkan segala-galanya adalah Allah. Al-mu'ti al-mani', sang maha pemberi dan yang enggak memberi. Mu'ti, Allah itu kalau memberi kepada kita anugerah itu namanya mu'ti. Mani', kita pengen sesuatu tapi enggak dapat, Allah yang menghalangi. Allah, ente dapat enggak dapat itu semuanya Allah. Ad-dar an-nafi', yang membawakan kita mudarat atau memberikan manfaat, Allah. Wa annahu ala kulli syai'in syahid, dan Allah maha menyaksikan segala sesuatu. Allah pengawasannya kepada makhluk aqrabu ilal abdi min hablil warid. Seakan-akan Allah itu, ya, hablil warid itu urat yang ada di sini, ini dekatnya urat sama manusia. Allah mengetahui apa yang dilakukan hambanya, sampai seakan-akan Allah itu lebih dekat pengetahuannya daripada urat yang ada di leher. Kemudian fa'alun lima yurid, Allah maha melakukan apa yang Allah mau.
Kalau Allah mau, ya terjadi. Kalau Allah nggak mau, ya nggak terjadi. Fa'alul lima yurid. Maha melakukan apa yang dia inginkan. Makanya kata ulama, ana urid, anta turid, wallahu fa'alul lima yurid. Kita punya irodah, kita punya keinginan, ente juga punya keinginan, tapi Allah keinginannya di atas semua keinginan. Kalau kita melakukan sesuatu, berharap sesuatu, bercita-cita sesuatu, melakukan sesuatu, kita punya keinginan. Orang juga punya keinginan, tapi yang terjadi yang diingini Allah Subhanahu wa taala. Makanya buat apa kita pusing mikirin apa yang akan terjadi? Kalau Allah mau terjadi, kalau enggak ya enggak. Muttali'un 'alal dhamair, Allah Maha mengetahui apa yang tersembunyi di hati manusia. Musyrifun 'alal bawatin wad dhawahir, Allah Maha mengawasi apa yang terlihat maupun tidak. Muhitun bi jami'il lahadat ibadihi wa khawatirihim wa harakatihim wa sakanatihim, Allah Maha mengetahui, pengetahuannya menguasai semua gerak-gerik hambanya, yang terbesit, yang digerakkan, yang diam, semuanya Allah tahu. La yus'alu amma yaf'al. Allah itu tidak dipertanggungjawabkan dari apa yang Allah lakukan, tapi wahum yus'alun, tapi kita yang akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Wa idza aikuntum bidzalik, kalau kalian sudah tahu, yakin dengan ini semua, baru kalian kenal Allah. Araftumuhu, al-an araftumullah. Baru sekarang kalian tahu Allah. Tapi kalau kalian masih menganggap bahwa kita tahu Allah nggak tahu, yang ini tahu Allah nggak tahu, ada yang lepas daripada iradahnya Allah dan lain-lain, kamu nggak kenal Allah. Wa amantum bihi, kalau kau tahu ini semua, baru inilah disebut iman, kesempurnaan iman seseorang kepada Allah. Wa tahaqqaqtumuhu, dan kau yakin kepada Allah. Fa wajaba alaikum an ta'budu, makanya wajib atas kalian untuk menghamba kepada Allah ini. Menghamba, kita ini harus menghamba sama Allah. Ubudiyah ini penghambaan, merasa diri kita ini hamba di hadapan Sang Khalik Allah. Ya. Karena Bishr al-Hafi itu orang kaya raya, tapi dia suka maksiat. Kemudian ada sufi, la'allahu Abdullah bin Mubarak atau Sufyan al-Thawri, datang mengetok pintu. Kemudian dilihat ada suara musik dan lain-lain. Ya. Tanya, hal hadza baitu sayyid amil abad? Ini rumahnya juragan atau budak? Ngamuk yang jaga. Kif? Nanti nggak tahu Bishr al-Hafi. Kok ente tanya rumahnya bos atau rumahnya? Oh, ya pasti rumahnya juragan. Nggak mungkin rumahnya hamba seperti ini. Ngomong apa kamu itu? Sudah sana keluar. Bishr dengar ada orang ngetok pintu, tanya ada apa? Ini ada orang tanya, ini rumahnya budak apa hamba, budak atau rumahnya majikan? Ya saya jawab majikan. Oh ya pasti, katanya gitu. Hah? Bishr paham, kalau hamba nggak kayak gini sama tuannya. Astagfirullahaladzim, betul yang dikatakan. Aku ini berbuat seperti yang diperbuat bukan seorang hamba, dikejar. Setelah dikejar, pas ngejar dia nggak pakai sendal, hafi. Kemudian tanya, dia bilang ya, kalau rumahnya seorang hamba nggak mungkin maksiat kepada tuannya.
Kalau dia sudah merasa tuan, ya dia maksiat kepada Allah, berarti dia tidak menghambakan dirinya kepada Allah. Langsung tobat. Terketuk hatinya, karena dia itu waktu tobat nggak pakai sendal, maka disebut Bishr al-Hafi. Nah, orang maksiat itu nggak menghamba sama Allah. Tapi kalau orang taat itu menghambakan diri kepada Allah. Tahu aku budak, nggak boleh melanggar tuan. Aku ini pegawai, nggak boleh melanggar juragan. Kalau aku sedang melanggar juragan, marah juragan. Kalau aku ini budak melanggar tuan, marah tuan. Kalau kita ini hambanya Allah, maka Allah adalah tuan kita. Jangan melanggar. Melanggar nanti dihukum. Melanggar nanti dibenci. Wajib alaikum an ta'budu wa an tattaquhu mastata'tum, dan bertakwalah engkau semampumu, wala ta'su, jangan maksiat sama Allah. Hamba itu enggak maksiat sama Allah. Hamba itu senantiasa ta'ah kepada Allah, itu hamba. Wa antastahyu minhu haqqal haya, seorang hamba itu harus malu dengan sebenar-benarnya malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an tataragabuhu wa an turagibuhu, dan merasa senantiasa diawasi. Hamba itu kan takut, kayak inti santri merasa diawasi sama ustadz, takut mau ngelanggar, merasa diawasi. Nah, kalian merasa nggak diawasi sama Allah? Kalau merasa diawasi Allah, ya nggak maksiat sama Allah. Orang maksiat itu merasa nggak diawasi. Ya, kalau merasa dia lihat nggak berani, gimana mau maksiat? Kita maksiat depan anak kita aja malu, maksiat depan murid aja malu, kif maksiat di depannya yang menciptakan kita. Allah tahu. Maka itu harus merasa senantiasa diawasi sama Allah. Jangan cuma di pondok diawasi ustadz, keluar dari pondok masya Allah merasa kayak gak ada pengawasan, padahal di luar pengawasannya itu lebih ketat dari Allah. Allah yang ngawasi. Raqib, Allah Maha Pengawas. Maka itu jangan maksiat dan malulah kau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Santri seperti itu. Jangan merasa kalau sudah di luar pondok kayak ayam keluar dari kandang. Hur. Hur. Santri keluar dari pondok itu harus mengamalkan ilmunya. Itu tuntutannya. Saya sudah mondok 6 bulan. Sekarang apa yang harus saya lakukan keluar dari pesantren? Manfaat ilmu. Di pesantren sholatnya di masjid terus. Begitu keluar, wala yamassu masjidan, ya, wala sholat jamaah, bahkan subuhnya hilang. Berarti 6 bulan nyantri ini nggak manfaat ilmunya. Tuntutannya ilmu itu manfaat. Al ilmu ma nafa', ilmu alladzi yanfa'. Ilmu itu yang manfaat. Kalau nggak manfaat bukan ilmu itu namanya. Al-ilmu ma nafa'. Wa laysa al-ilm bi kathrati riwayat. Kata Imam Malik. Ilmu itu bukan banyak-banyaknya hafal. Alhamdulillah ana hafal Arba'in Nawawi, ana hafal Zubat, ana hafal. Bukan itu ilmu. Al-ilmu ma nafa'. Ya walaupun itu semua harus kita ketahui, tapi yang penting manfaat. Wa'mal walau bil usyri kazakati takhruj bi nuri ilmin min dhulmati. Amal ini apa yang dapat di pesantren. Kalau kalian ngamalin apa yang di pesantren, orang tuanya girang, ente birrul walidain. Ente ngamalin pakai baju seperti di pesantren, di masjid. Tanya orang ini, orang masya Allah belajar di mana? Pesantren. Ya Allah, anakku tak pondokkan, anaknya mondok, ente dakwah. Tak usah dengan ngomong. Bil harokat,
Ya, lisanul hal afsah min lisanil maqal. Man lam yanfa'ka lahduhu lam yanfa'ka lafduh. Ya, orang kalau sudah gerak-geriknya nggak bisa membawa manfaat ke orang lain, ya lisannya juga nggak akan manfaat. Kadang orang tua datang ke al-faqir, alhamdulillah Ustaz, anak punya anak sekarang setelah mondok di tempat antum, masya Allah bisa ceramah-ceramah. Ya akhirnya bukan ceramah-ceramah, pil dacil itu ceramah-ceramah. Pelawak ini sekarang bisa ceramah. Bagaimana yang khobar, yang yusur gulbul masyayikh ini apa? Wallah antum masya Allah Ustaz, anak punya anak sekarang akhlaknya thayyibah. Anak punya anak ini sekarang Ustaz, alhamdulillah sholatnya, qiyamul lailnya, ininya masya Allah. Hada li yufarrihul qulub. Ceramah itu nomor 10. Apa karena ceramah wala. Kita orang kepingin murid itu pokoknya akhlak. Ini zaman akhlak harus baik. Itu cukup itu aja. Lisannya kalau ngomong dikhoza orang, digodain orang, direndahkan orang ketika mondok dan lain-lain, tetap tunjukkan akhlak. Hakata. Hatta kalau ente dapati orang ngomongin guru ente, tak perlu dijawab, senyum aja. Barakallahu fiik. Itu wasiatnya Habib Umar. Sempurnanya engkau menjadi seorang murid terbukti ketika gurumu dicaci. Gurumu dicaci, kamu marah, berarti ente tidak belajar akhlak. Gurumu dicaci, marhaba, Allah yastur. Ente gini ya, alafu. Ada jawab. Ya. Idza nataqa safihu fala tujibhu. Fa khairun min ijabatihi sukut. Orang dia kan enggak tahu. Kalau dia ngomong jangan dijawab. Paling afdolnya jawaban buat orang bodoh, diem. Hakata. Allah yanfa' bina wa bikum. Ya. Warathatar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan kita warisannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberikan manfaat dan berkah insyaallah. Amin ya rabbal alamin.